Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa Mimbah Penyuluh Agama yang dimuliakan oleh Allah, pertama dan utama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan pada kita semua. Sehingga pada kesempatan ini Allah memberikan kesempatan untuk senantiasa memberi dan menambah kualitas iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada uswah kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang senantiasa menanti syafaat fi yaumil akhir. Para pemirsa Mimbar Penyuluh Agama yang dimuliakan oleh Allah, perkenankanlah pada kesempatan siang ini Al-Fakir akan menyampaikan koreksi pada diri kita sendiri, yaitu judulnya adalah motif beragama. Para pemirsa, kita diciptakan oleh Allah sebagai hambanya Allah, sebagai makhluknya Allah, kita untuk beragama. Dan tentu agama ini adalah identitas kita sendiri. Maka di dalam beragama tentu kita harus benar-benar kita yakini, dan kita harus berusaha dengan sekuat tenaga hingga akhir zaman. Para pemirsa, pada kesempatan ini Al-Fakir akan menyampaikan yaitu apa? Ada beberapa motif atau niatan orang beragama itu. Yang pertama adalah apa? Motif kegembiraan. Bisa dikatakan oleh anak-anak sekarang adalah motif funky atau enjoy. Rasul juga pernah bersabda, kalau kita beragama, tentu bagi seorang pendakwah ini adalah basyiran wala nadhira. Inilah konsep dasarnya adalah itu. Jadi para jamaah atau umat kita itu yang dibutuhkan adalah solusi. Bagi yang suka juga adalah yaitu kesehatan. Ada juga adalah tenang pikirannya. Ada juga kepingin kaya. Seperti yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW, yaitu yang bernama Tha'labah. Bagaimana kita bisa mengingat Tha'labah itu pada awalnya sangat miskin. Bahkan alat atau tempat untuk ibadahnya saja itu bergantian dengan istrinya. Sampai para sahabat kemudian heran dengan sikap Tha'labah ketika setelah selesai sholat. Setelah salam, kemudian apa? Tha'labah kemudian keluar kembali. Dan ini berulang. Kemudian apa? Ditanya oleh sahabat, wahai kenapa Tha'labah kamu begitu cepat selesai sholat langsung pulang? Karena sudah ketahuan, maka kemudian Tha'labah kemudian bercerita, wahai Rasulullah, saya segera mengakhiri zikir saya itu karena apa? Mengingat pakaian yang saya gunakan untuk sholat ini bergantian untuk istri saya. Maka Rasulullah, saya mohon doanya ya Rasulullah, engkau adalah hamba Allah yang terkasih dan akan dikabulkan doanya. Maka kemudian para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, lewat doa Rasulullah yang sangat mustajab, maka kemudian dikabulkan oleh Allah. Ingat, Rasulullah mendoakan tetapi juga berupa actionnya, yaitu memberi investasi berupa seekor kambing betina yang sedang hamil. Inilah para pemirsa. Kemudian yang kedua, yaitu motif kebanggaan.
Rasul juga bersabda, "Anzilin nasi manazilakum." Ya, tempatkanlah manusia itu sesuai dengan keahlian masing-masing. Ya. Artinya apa? Manusia itu ditempatkan pada skillnya, ya, sikapnya, seleranya, juga status sosialnya. Kalau pada atau sebuah organisasi yang tidak, atau seorang manajer itu tidak tahu dari kelebihan dari masing-masing anggotanya, maka tentu ini tidak akan bisa membangun sebuah teamwork. Maka ini juga dicontohkan pada masa Rasulullah SAW, yaitu ketika peristiwa Fathul Makkah pada tahun 8 Hijriah, atau bisa dikatakan yaitu tahun 630 Masehi, di mana kota Mekah waktu itu masih mayoritas orang Arab jahiliyah. Maka ketika Rasulullah dengan pasukannya memasuki untuk apa? Untuk haji, maka kemudian apa? Orang-orang yang dulu memusuhi Rasulullah takut semua, galau. Salah satunya yaitu paman Rasulullah, Abu Sufyan. Abu Sufyan ini kemudian apa? Kemudian justru tidak dihinakan oleh Rasulullah, tapi sungguh Rasulullah sungguh luar biasa. Dengan pidatonya Rasulullah kemudian mengatakan bahwa bagi orang-orang kafir Quraisy yang pada dulu dia itu memusuhi Islam, tetapi pada saat ini mereka itu kemudian mencari perlindungan di Ka'bah atau di rumahnya Abu Sufyan, maka semua akan selamat. Inilah para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Sungguh luar biasa Rasulullah memberikan contoh. Ya. Masih tetap menghargai, masih tetap menghormati seorang tokoh Arab jahiliyah. Inilah. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, ini yang ketiga, yaitu apa? Motif ingin tahu saja. Yang penting itu apa? Ada sesuatu yang baru. Maka ini ada kecenderungan niat yang demikian. Ini adalah apa? Yang dia cari adalah pengetahuan, bukan ilmu lagi. Kita ingat, yang namanya ilmu dan pengetahuan itu kalau diperinci akan berbeda jauh. Kalau pengetahuan itu ketika dia dapatkan hanya sekedar tahu. Nih. Sedangkan ilmu adalah apa? Sesuatu yang dicari di sebuah tempat atau beberapa tempat dan dia kuasai. Maka inilah ilmu. Tapi untuk sekarang ini apa? Menjadi kolaborasi, yaitu antara ilmu dan ilmu pengetahuan. Maka para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita jarang mendapatkan untuk akhir-akhir ini, yaitu seorang tokoh ulama besar, jarang sekali. Karena apa? Yang dia dapatkan hanya pengetahuan saja, dan itu sebatas untuk dirinya sendiri. Inilah. Kemudian yang keempat, yaitu apa? Yaitu motif takut asal tidak beresiko. Asal tidak beresiko. Maka apa? Ya, dia ngaji, dia kajian-kajian keislaman, itu selama itu adalah tidak bersinggungan dengan kepentingan atau kepentingan khusus atau kepentingan dari seorang penguasa, maka dia akan lakukan. Tetapi kalau yang namanya konfrontasi dengan entah itu program pemerintah atau mungkin yang lainnya, maka tentu ini akan menjadi sebuah masalah. Inilah. Kemudian yang keempat, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, yang kelima adalah motif imitasi atau ikut-ikutan. Ya. Kalau dalam bahasa Jawa, istilah Jawa adalah rubuh gedang.
ya, rubuh gedang. Kan pohon pisang itu kalau dipotong batangnya kemudian akan roboh semuanya. Inilah. Nah, ini juga seperti apa yang diwahyukan oleh Allah di dalam surat An-Nasr ayat 1 hingga 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika fastaghfir innahu kana tawwaba. Ini adalah ya asbabul nuzulnya surat An-Nasr ini adalah apa? Sama, yaitu ketika Fathul Makkah tahun 8 Hijrah tadi, yaitu apa? Ketika Islam menjadi waktu itu adalah asing, dimusuhi. Tapi begitu Islam menang, maka kemudian banyak orang memeluk agama Islam. Dan tentu ya kemenangan Fathul Makkah ini adalah Nasrullah, pertolongan Allah. Maka inilah jarang orang yang kayak gini itu, yang sungguh-sungguh. Karena apa itu tadi? Yaitu faktor imitasi atau ikut-ikutan saja. Ya kalau sedang ada seorang, maaf ini seorang yang menjadi idola, maka beribu bahkan sampai luar biasa sekali. Tapi yang dia dapatkan ilmu ataupun pengetahuan itu sedikit. Jangan sampai menjadikan apa? Ada idiom mengatakan tontonan menjadi tuntunan. Tapi apa? Tuntunan yang menjadi adalah akan menjadikan tontonan atau menjadikan adalah contoh bagi umat manusia. Demikianlah para pemirsa. Kemudian yang ke-6, yang terakhir nih, yaitu motif persaingan. Orang beragama atau orang yang ngaji, kemudian karena faktor yang namanya faktor persaingan, maka tentu ini baik enggak Pak? Ya insya Allah sedikit bagus dalam hal kebaikan. Kalau ingat ya ada sebuah ayat fastabiqul khairat, berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Tetapi dalam kebaikan ini bukan saling menjatuhkan. Jangan sampai saling menjatuhkan, tapi justru saling menguatkan. Lebih simpel adalah apa? Di sebuah tempat ada yang namanya, di sebuah tempat itu ada apa? Masjid. Itu sedang mengadakan pengajian, yang satunya juga nanti lain hari dia mengadakan pengajian. Ini adalah persaingan yang bagus, yang sehat, saling menguatkan. Ya. Maka para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, marilah sebagai statement akhir adalah marilah kita beragama itu adalah luruskan niat kita. Ya. Niat kita bukan cari untuk popularitas, bukan ingin menjadi orang yang paling hebat sendiri, atau bukan karena ingin semua ibadah itu dilihat orang lain, jangan. Tapi kita beribadah itu karena mencari ridhonya Allah. Kemudian yang kedua adalah apa? Marilah ketika mencari ilmu atau pengetahuan, maka kita harus benar-benar tekuni ilmu dan pengetahuan tersebut. Semoga dengan ini, bekal ini insya Allah nanti akan menjadikan kita itu ridhonya Allah akan kita dapatkan. Dan tentu di dalam kehidupan kita insya Allah akan menjadi mawaddah warahmah. Demikian yang perlu kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.